Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan pertemuan ke-10 pada materi ini. Kita akan mempelajari teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Ketika mendengar kata advokasi, banyak orang itu menganggap bahwa advokasi hanya dilakukan oleh pengacara atau organisasi masyarakat. Padahal dalam dunia agribisnis, advokasi ini merupakan bagian penting untuk memperjuangkan kepentingan petani, pelaku usaha, pertanian, koperasi, maupun masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Perkembangan digital telah mengubah cara advokasi dilakukan. Jika dahulu advokasi hanya melalui demonstrasi atau surat kepada pemerintah, sekarang itu masyarakat dapat menggunakan media sosial, petisi online, video digital, bahkan kampanye melalui internet untuk mempengaruhi kebijakan politik publik. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari strategi utama. Yang pertama itu digital advokasi, grassroots advokasi, advocacy, media relations. Baik, yang pertama itu ada advokasi modern, yang dimana pada bagian pertama ini kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan advokasi modern dalam agribisnis. Sebelum membahas strategi dan tekniknya, kita harus memahami konsep dasar agar tidak terjadinya kesalahpahaman apa itu advokasi. Secara sederhana, advokasi merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperjuangkan suatu kepentingan atau menyelesaikan suatu permasalahan melalui cara-cara yang terencana, sistematis, dan berdasarkan bukti. Tujuan akhirnya adalah menciptakan perubahan, baik berupa perubahan kebijakan, perubahan perilaku masyarakat, maupun perubahan dalam sistem yang dianggap kurang adil. Banyak orang mengira advokasi identik dengan demonstrasi atau aksi protes di jalan, padahal demonstrasi hanyalah salah satu bentuk advokasi. Advokasi memiliki cakupan yang jauh lebih luas, misalnya menyampaikan hasil penelitian kepada pemerintah agar suatu kebijakan diperbaiki, mengedukasi masyarakat melalui media sosial mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian, atau mengumpulkan tanda tangan melalui petisi online agar pemerintah meninjau ulang suatu aturan. Semua kegiatan tersebut termasuk dalam advokasi. Dengan kata lain, advokasi itu adalah proses menyuarakan kepentingan masyarakat agar didengar oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Mengapa advokasi penting dalam agribisnis? Sekarang kita masuk ke konteks agribisnis. Yang dimana agribisnis ini merupakan sistem yang mencakup seluruh kegiatan pertanian, mulai dari penyediaan sarana produksi, proses budidaya, pengolahan hasil, distribusi, hingga pemasaran kepada konsumen. Dalam setiap tahapan tersebut sering muncul berbagai permasalahan yang membutuhkan perhatian pemerintah maupun masyarakat. Misalnya, petani sering menghadapi persoalan. Contohnya yang pertama itu harga hasil panen yang jatuh ketika musim para panen raya, kenaikan harga pupuk, kelangkaan benih, perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau yang dinamakan perumahan. Sulitnya akses terhadap modal usaha, panjangnya rantai distribusi, sehingga keuntungan petani menjadi kecil. Jika berbagai persoalan tersebut hanya dikeluhkan tanpa ada upaya menyampaikan aspirasi kepada pihak yang berwenang, maka kemungkinan besar perubahan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan advokasi agar suara petani dan pelaku agribisnis dapat didengar. Sebagai contoh, bayangkan sebuah desa yang memiliki lahan sawah produktif, tiba-tiba muncul rencana pembangunan kawasan industri yang mengalih fungsikan sebagian besar lahan tersebut
Jika masyarakat hanya diam, kemungkinan besar proyek tersebut tetap berjalan. Namun, jika masyarakat bersama kelompok tani mengumpulkan data, berdiskusi dengan pemerintah daerah, melibatkan media, serta mengajak masyarakat mendukung melalui media sosial, maka peluang untuk mempertahankan lahan pertanian menjadi lebih besar. Inilah fungsi dalam agribisnis. Perubahan advokasi dari cara tradisional ke era digital. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir semua aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat melakukan advokasi. Sebelum internet berkembang, advokasi dilakukan melalui berbagai cara konvensional seperti mengirim surat kepada pemerintah, melakukan audiensi secara langsung, menyelenggarakan seminar atau diskusi, menyebarkan brosur atau pamflet, melakukan demonstrasi di lapangan. Cara-cara tersebut masih digunakan hingga sekarang, tetapi memiliki keterbatasan informasi, membutuhkan waktu lama untuk menyebar. Biaya pelaksanaannya juga relatif besar dan jangkauannya terbatas pada wilayah tertentu. Saat ini, perkembangan internet membuat advokasi menjadi jauh lebih baik dan cepat dan luas. Dengan menggunakan media digital, informasi dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang hanya dalam hitungan menit. Misalnya, seseorang petani mengunggah video mengenai kondisi sawahnya yang mengalami kekeringan akibat rusaknya saluran irigasi. Jika video tersebut dibagikan oleh banyak pengguna media sosial, kemudian diinput oleh media massa dan mendapat perhatian pemerintah daerah, maka masalah tersebut dapat lebih cepat ditangani dibandingkan jika petani hanya menyampaikan keluhan secara pribadi. Perubahan inilah yang melahirkan konsep advokasi modern, yaitu advokasi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Tujuan advokasi modern ini tidak sekadar membuat suatu isu menjadi viral. Tujuan utamanya menciptakan perubahan yang nyata secara umum. Advokasi modern ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama itu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu permasalahan, atau bisa dibilang banyak isu pertanian yang sebenarnya penting tetapi belum diketahui oleh masyarakat luas. Dengan advokasi, masyarakat menjadi lebih memahami kondisi yang dihadapi petani. Yang kedua itu mempengaruhi opini publik. Ketika masyarakat memahami suatu persoalan, mereka itu akan lebih mudah memberikan dukungan terhadap solusi yang ditawarkan. Yang ketiga itu mendorong perubahan kebijakan. Dengan adanya dukungan masyarakat yang besar, seringkali menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun atau memperbaiki kebijakan. Yang keempat itu memperkuat posisi tawar petani dan pelaku agribisnis. Ketika petani bergerak secara bersama-sama dan didukung masyarakat, suara mereka menjadi lebih kuat yang dibandingkan jika menyampaikan aspirasi secara individu atau secara perorangan. Selanjutnya, ciri-ciri advokasi modern. Agar lebih mudah dipahami, terdapat beberapa karakteristik advokasi modern. Yang pertama, berbasis data dan fakta, bukan sekadar opini. Yang kedua itu memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, website, video, dan petisi online. Yang ketiga itu melibatkan banyak pihak, seperti petani, akademis, pemerintah, media organisasi, masyarakat, sehingga masyarakat umum. Yang keempat itu komunikasi berlangsung dua arah, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan secara langsung. Yang kelima itu berorientasi pada solusi, bukan hanya menyampaikan kritik. Dengan karakteristik tersebut, advokasi modern menjadi lebih efektif dalam membangun dukungan masyarakat dan mempengaruhi pengambilan keputusan.
Contoh sederhana advokasi modern. Sebagai ilustrasi, bayangkan harga cabai di tingkat petani turun hingga 8.000 per kilogram, sedangkan di pasar konsumen harganya mencapai 40.000 per kilogram. Sedangkan di pasar konsumen itu harganya mencapai 40.000 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam rantai distribusi. Sekelompok mahasiswa bersama kelompok tani kemudian melakukan langkah-langkah. Yang pertama itu mengumpulkan data harga cabai di tingkat petani dan pasar, membuat infografis yang menjelaskan penyebab perbedaan harga, mengunggah informasi tersebut melalui Instagram, Facebook, dan TikTok, menggunakan tagar seperti "Selamatkan Petani Cabai", mengadakan diskusi daring yang menghadirkan petani, akademisi, dan pemerintah daerah, menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Dinas Pertanian. Jika kampanye tersebut mendapat perhatian masyarakat dan pemerintah kemudian memperbaiki sistem distribusi hasil pertanian, maka proses tersebut merupakan contoh nyata advokasi modern. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa advokasi modern ini di dalam agribisnis merupakan memperjuangkan kepentingan petani dan sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi digital, didukung oleh data yang valid, kolaborasi berbagai pihak, serta komunikasi yang efektif. Advokasi ini modern ini tidak hanya bertujuan menyampaikan keluhan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat, mempengaruhi kebijakan, dan menghasilkan solusi yang terdampak nyata bagi pembangunan agribisnis. Pada materi berikutnya kita akan membahas lebih mendalam mengenai digital advokasi, yaitu bagaimana media sosial, petisi online, dan kampanye digital dimanfaatkan sebagai alat yang efektif. Materi ini sesuai dengan pengantar tentang teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis pada perkuliahan. Setelah kita memahami pengertian advokasi modern, pada bagian sebelumnya sekarang kita akan membahas salah satu strategi yang banyak digunakan saat ini, yaitu digital advokasi atau advokasi digital. Yang dimana digital advokasi ini yaitu bentuk advokasi yang memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, website, petisi online, email, video, dan berbagai platform internet lainnya untuk menyampaikan aspirasi, membangun dukungan masyarakat, serta memengaruhi kebijakan publik. Nah, yang dimana di era digital ini penyebaran informasi tidak lagi bergantung pada media cetak atau pertemuan tatap muka, tetapi dapat dilakukan dengan cepat melalui internet. Eh, men- Mengapa digital advokasi ini penting? Mari kita bayangkan sebuah kondisi yang dimana ini seorang petani di kabupaten mengalami gagal panen karena banjir. Ia hanya menceritakan kejadian tersebut kepada tetangganya. Informasi itu mungkin hanya diketahui oleh beberapa orang. Namun bagaimana jika petani mengunggah video kondisi sawahnya ke media sosial? Mungkin video tersebut kemudian dibagikan oleh masyarakat, mahasiswa, dosen, organisasi petani, bahkan media massa dalam waktu beberapa hari. Jutaan orang dapat mengetahui kondisi tersebut. Pemerintah daerah akhirnya memberikan bantuan dan memperbaiki saluran irigasi. Inilah kekuatan digital advokasi. Perbedaan antara advokasi konvensional dan advokasi digital terletak pada kecepatan penyebaran informasi, luas jangkauan audiens, serta kemudahan masyarakat untuk berpartisipasi. Di era internet, satu informasi dapat menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan dunia hanya dalam hitungan detik. Media sosial sebagai alat advokasi. Media sosial merupakan alat utama dan digital advokasi platform seperti Facebook, Instagram, X, Twitter, YouTube, TikTok.
Mungkinkah masyarakat menyampaikan informasi kepada jutaan orang tanpa harus memiliki media sendiri? Ada beberapa media sosial yang memiliki beberapa fungsi yang penting. Yang pertama itu menyebarkan informasi. Yang dimana ini menyebarkan informasi ini fungsi pertama itu media sosial adalah menyebarkan informasi dalam advokasi agribisnis. Informasi yang disampaikan harus berupa data, fakta, hasil penelitian, cerita petani, kondisi lapangan, analisis masalah. Mengapa informasi penting? Karena masyarakat itu tidak akan peduli terhadap suatu masalah apabila mereka tidak mengetahui bahwa masalah tersebut benar-benar terjadi. Misalnya, terjadi penurunan harga gabah. Jika hanya petani yang mengetahui, maka dampaknya kecil. Namun, apabila dibuat infografis mengenai biaya produksi, harga jual, keuntungan petani, kemudian itu diunggah ke Instagram atau Facebook, masyarakat memahami bahwa petani mengalami kerugian. Pasti semakin banyak masyarakat memahami masalah tersebut, semakin besar peluang munculnya dukungan. Nah, yang kedua itu membangun komunitas, yang dimana membangun komunitas itu fungsinya media sosial tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menghubungkan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Misalnya terdapat komunitas petani muda, mahasiswa pertanian, dosen, penyuluh, organisasi petani, pecinta lingkungan. Mereka itu dapat bergabung dalam satu grup atau forum diskusi melalui komunitas tersebut. Mereka dapat bertukar informasi, berbagai pengalaman, menyusun strategi, sering memberikan dukungan. Semakin besar komunitas yang terbentuk, semakin kuat pula gerakan advokasi yang dilakukan. Yang ketiga itu mengorganisasikan aksi, yang dimana fungsi mengorganisasi aksi ini untuk mengorganisasikan berbagai kegiatan, misalnya sebuah organisasi ini, organisasi petani akan mengadakan seminar, webinar, pelatihan aksi damai, audiens dengan pemerintah. Eh, Melalui media sosial ini informasi kegiatan dapat disampaikan dengan cepat. Peserta cukup melihat jadwal kegiatan melalui media sosial. Kemudian dilakukannya pendaftaran secara online. Biaya promosi juga jauh lebih murah dibandingkan mencetak brosur atau spanduk. Yang keempat itu membentuk opini publik. Apa yang dimaksud dengan opini publik? Opini publik itu pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu isu. Contohnya, muncul anggapan bahwa produksi beras menurun karena petani tidak mau bekerja keras. Apabila informasi tersebut tidak diluruskan, masyarakat akan mempercayainya. Kelompok advokasi kemudian membuat konten yang menjelaskan bahwa penurunan produksi sebenarnya disebabkan oleh perubahan iklim, banjir, kekeringan, serangan hama, mahalnya pupuk. Konten tersebut disertai dengan hasil penelitian. Dengan demikian itu masyarakat memperoleh informasi yang benar. Disinilah advokasi digital berfungsi untuk melawan informasi yang salah atau hoax. Ya, selanjutnya yang kelima itu berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Saat ini banyak pejabat pemerintah memiliki akun media sosial resmi. Masyarakat dapat memberikan komentar, menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, atau melaporkan suatu masalah. Tentunya komunikasi tersebut harus dilakukan dengan bahasa yang sopan, berdasarkan data, serta menghindari penyebaran informasi yang belum tentu benar. Tekanan publik yang dilakukan secara positif seringkali juga menjadi perhatian pemerintah dalam mengambil keputusan. Contoh digital advokasi dalam agribisnis. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan yang bersih. Kelompok tani kemudian melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu mereka mengumpulkan data luas sawah yang akan hilang. Yang kedua mereka mengambil foto dan video kondisi sawah.
Yang ketiga itu mereka membuat infografis mengenai pentingnya sawah bagi ketahanan pangan. Yang keempat itu mereka mengunggah seluruh informasi tersebut menggunakan hashtag tertentu. Yang kelima itu mereka mengajak masyarakat membagikan informasi tersebut. Yang keenam itu mereka mengadakan diskusi secara daring dengan akademisi dan pemerintah. Yang ketujuh itu mereka membuat petisi online agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan contoh penerapan digital advokasi. Nah, kelebihan digital advokasi. Mengapa banyak organisasi menggunakan advokasi digital? Karena memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu jangkauannya sangat luas. Informasi dapat diketahui oleh masyarakat dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara. Yang kedua itu biayanya relatif murah. Tidak perlu mencetak ribuan brosur atau menyewa tempat besar. Yang ketiga itu penyebaran informasi berlangsung sangat cepat. Dalam hitungan menit, informasi dapat diterima ribuan orang. Yang keempat itu masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dan mereka dapat memberikan komentar, membagikan informasi maupun ikut menandatangani petisi online. Yang kelima itu mudah diukur, yang dimana jumlah tayangan komentar, pembagian maupun tanda tangan petisi dapat menjadi indikator keberhasilan kampanye. Selanjutnya tantangan digital advokasi. Meskipun memiliki banyak kelebihan, advokasi digital juga menghadapi beberapa tantangan, misalnya penyebaran hoax, informasi yang tidak diversifikasi, komentar negatif, rendahnya literasi digital, dan algoritma media sosial yang membuat suatu konten tidak selalu menjangkau banyak orang. Oleh karena itu, setiap kegiatan advokasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mengutamakan data yang akurat, bahasa yang santun, dan tujuan yang jelas. Dari materi yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa digital advokasi merupakan strategi advokasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan informasi, membangun komunitas, mengorganisasikan aksi, membentuk opini publik, dan menjalin komunikasi dengan pembuatan kebijakan. Dalam sektor agribisnis, strategi ini sangat efektif untuk memperjuangkan kepentingan petani, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu pertanian, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada sektor pertanian. Keberhasilan advokasi digital tidak hanya bergantung pada banyaknya unggahan di media sosial, tetapi juga pada kualitas informasi, kekuatan data, serta kemampuan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Pembahasan ini sejalan dengan materi mengenai pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi, penggunaan komunitas, pengorganisasian, aksi, pembentukan opini publik, dan interaksi dengan pembuat kebijakan dalam advokasi digital. Pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari bahwa media sosial merupakan salah satu alat utama dalam digital advokasi. Namun, media sosial bukan satu-satunya sarana yang dapat digunakan dalam advokasi digital. Pada bagian ini kita akan membahas dua instrumen penting, yang itu petisi online dan kampanye digital. Kedua instrumen ini sering digunakan oleh organisasi masyarakat, kelompok tani, akademisi, maupun lembaga swadaya masyarakat untuk membangun dukungan publik terhadap suatu isu dan mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Materi ini menjelaskan bahwa petisi online dan kampanye digital merupakan bagian dari strategi advokasi digital yang memanfaatkan teknologi untuk menghimpun dukungan masyarakat secara luas. Mari kita mulai untuk memahami apa yang dimaksud dengan petisi online. Petisi, petisi online itu sebuah permohonan atau tuntutan yang disampaikan kepada pihak yang berwenang melalui platform digital dengan cara mengumpulkan dukungan masyarakat dalam bentuk tanda tangan elektronik. Jika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi,
Mereka itu harus mengumpulkan tanda tangan secara langsung di atas kertas. Cara ini membutuhkan waktu yang lama dan jangkauan terbatas. Dengan adanya internet, proses tersebut menjadi jauh lebih mudah melalui platform seperti Ceng, Orang atau Avast. Seseorang dapat membuat post petisi hanya dalam beberapa menit, kemudian membagikannya melalui media sosial agar ditandatangani oleh masyarakat dari berbagai daerah bahkan berbagai negara. Dengan kata lain, petisi online ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara digital. Mengapa petisi online efektif? Ada beberapa alasan mengapa petisi online itu menjadi salah satu alat advokasi yang efektif. Yang pertama itu mudah diakses. Masyarakat hanya membutuhkan telepon genggam atau komputer yang terhubung dengan internet. Mereka itu tidak perlu datang ke suatu tempat untuk memberikan dukungan. Cukup membuka tautan petisi, membaca isi tuntutan, kemudian memberikan tanda tangan secara elektronik. Hal ini membuat partisipasi masyarakat menjadi jauh lebih efektif. Yang kedua itu dukungan dapat terkumpul dengan cepat. Bayangkan sebuah petisi itu mengenai perlindungan lahan sawah. Jika informasi tersebut dibagikan secara luas melalui media sosial, dalam beberapa hari saja petisi dapat memperoleh bulan bahkan puluhan ribu tanda tangan. Semakin banyak dukungan yang diperoleh, makin besar juga perhatian publik terhadap isu tersebut. Ketiga itu memberikan tekanan moral pada pembuat kebijakan. Perlu dipahami bahwa petisi online ini tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang mengikat pemerintah. Petisi ini memiliki kekuatan moral dan politik. Ketika sebuah petisi memperoleh dukungan yang sangat besar, pemerintah itu akan melihat bahwa isu tersebut benar-benar menjadikan perhatian masyarakat. Nah, yang dimana petisi ini sering dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam proses penyusunan atau evaluasi di kebijakan. Contoh, misalnya pemerintah itu daerah berencana mengubah 500 hektar lahan sawah menjadi kawasan industri. Kelompok tani merasa kebijakan tersebut akan mengurangi produksi pangan dan mengancam mata pencaharian masyarakat. Mereka itu kemudian melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu menyusun alasan penolakan berdasarkan data, menjelaskan dampak ekonomi dan lingkungan, membuat petisi online, merugikan petisi melalui media sosial, mengajak akademisi, mahasiswa, dan masyarakat untuk ikut mendukung. Jika petisi tersebut memperoleh puluhan ribu tanda tangan, pemerintah akan lebih memperhatikan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan. Inilah contoh bagaimana petisi online menjadi alat advokasi yang efektif. Yang selanjutnya kampanye digital. Selain petisi online terdapat strategi lain yang tidak kalah penting, yaitu kampanye digital. Apa itu yang dimaksud dengan kampanye digital? Kampanye digital itu kegiatan menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui berbagai media sosial secara media digital secara terencana dan terkoordinasi dengan tujuan mengubah pengetahuan, sikap atau perilaku masyarakat terhadap suatu isu. Perbedaannya dengan media sosial biasa adalah bahwa kampanye digital memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, strategi komunikasi, jadwal pelaksanaan, evaluasi keberhasilan. Artinya, kampanye digital ini bukan sekedar membuat unggahan di media sosial, tetapi merupakan rangkaian komunikasi yang dirancang secara sistematis. Komponen komponen kampanye digital dalam materi ini dijelaskan bahwa kampanye digital ini memanfaatkan berbagai saluran komunikasi secara bersamaan. Baik, yang pertama itu website dan blog. Yang dimana ini website ini berfungsi sebagai pusat informasi. Di dalam website ini biasanya biasanya tersedia latar belakang masalah, tujuan kampanye, data dan hasil penelitian, berita terbaru, cara masyarakat ikut berpartisipasi,
Website ini menjadi sumber informasi utama sehingga masyarakat itu dapat memperoleh informasi yang lengkap dan terpercaya. Yang kedua itu ada email marketing. Meskipun media sosial ini sangat populer, email ini masih memiliki peran penting dalam advokasi. Melalui email, organisasi itu dapat memberikan informasi terbaru, mengundang peserta seminar, mengajak masyarakat mengikuti aksi, menyampaikan hasil perkembangan kampanye, dan banyak juga yang lain-lain juga itu. Email juga itu membantu menjaga hubungan jangka panjang dengan para pendukung. Yang ketiga itu iklan online. Kadang-kadang suatu organisasi ini menjangkau masyarakat yang lebih luas untuk digunakan iklan digital, misalnya melalui Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, YouTube Ads. Melalui iklan tersebut, informasi dapat ditampilkan kepada masyarakat yang sebelumnya belum mengenal isu tersebut. Misalnya, kampanye itu mengenai pentingnya membeli produk pertanian lokal dapat ditampilkan kepada penggunaan media sosial di berbagai kota. Yang selanjutnya itu video dan infografis. Masyarakat saat ini lebih menyukai informasi yang singkat dan menarik. Karena itu, video dan infografis media sosial yang sangat efektif, misalnya dibuat video berdurasi 2 menit mengenai perjuangan petani menghadapi musim kemarau. Atau dibuat infografis yang menunjukkan perbedaan harga gabah dan tingkat petani dan harga beras di pasar. Informasi yang disajikan secara visual lebih mudah dipahami dibandingkan teks yang panjang. Selanjutnya itu penggunaan hashtag. Yang dimana itu hashtag atau tanda pagar merupakan salah satu ciri khas kampanye digital. Contohnya hashtag siap sawah, hashtag petani berdaulat, hashtag bangga produk petani, dan hashtag dukung petani lokal. Hashtag ini memiliki fungsi memudahkan masyarakat menemukan informasi mengenai suatu kampanye, memperluas jangkauan informasi, karena banyak pengguna itu menggunakan tagar yang sama, membangun identitas kampanye sehingga mudah diingat oleh masyarakat. Mengapa kampanye digital harus terintegrasi? Seringkali organisasi hanya mengandalkan suatu media, misalnya hanya membuat postingan Instagram, padahal setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Ada yang lebih suka membaca artikel, ada yang lebih senang menonton video, ada yang lebih aktif membuka Facebook, ada pula yang lebih sering menggunakan YouTube atau TikTok. Karena itu, kampanye digital itu yang lebih efektif harus menggunakan berbagai media secara bersamaan. Sebagai contoh, membuat artikel di WhatsApp, membagikan infografis di Instagram, mengunggah video di YouTube, mengirim email kepada pendukung, mengadakan webinar melalui Zoom, serta membuat petisi online. Seluruh kegiatan tersebut saling mendukung sehingga pesan kampanye menjadi lebih kuat. Tantangannya dari kampanye digital itu, walaupun sangat efektif, kampanye digital juga memiliki beberapa tantangan. Persaingan dengan ribuan konten lain di media sosial, penyebaran informasi palsu atau hoax, rendahnya minat masyarakat membaca informasi yang panjang, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah, perubahan algoritma media sosial yang dapat mempengaruhi jangkauan konten. Oleh karena itu, penyelenggara kampanye itu harus mampu membuat konten yang menarik, mudah dipahami, berdasarkan data yang
valid, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari bagian yang ketiga ini dapat disimpulkan bahwa petisi online ini dapat dan kampanye digital merupakan dua instrumen penting dalam digital advokasi. Petisi online ini memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan menghimpun dukungan secara cepat melalui internet. Sedangkan kampanye digital ini memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti website, email, iklan digital, video, infografi, dan hashtag untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan kebijakan. Dalam konteks agribisnis, kedua strategi ini dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan petani, melindungi lahan pertanian, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tani, serta membangun dukungan publik terhadap pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pembahasan ini sesuai dengan materi mengenai petisi online dan kampanye digital pada perkuliahan. Pada sebelumnya kita telah membahas bagaimana teknologi digital, media sosial, petisi online, dan kampanye dapat digunakan sebagai alat advokasi. Namun perlu kita pahami bahwa advokasi ini tidak hanya dilakukan melalui internet. Advokasi yang kuat justru dimulai dari masyarakat yang benar-benar mengalami masalah. Inilah yang disebut dengan grassroots advokasi atau advokasi berbasis akar rumput. Dalam konteks agribisnis, akar rumput yang dimaksud adalah komunitas petani. Mereka adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari berbagai kebijakan pertanian, sehingga suara mereka memiliki nilai yang sangat penting dalam proses advokasi. Materi ini menjelaskan bahwa grassroots advokasi berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput, khususnya komunitas petani dengan kekuatan utama berasal dari suara kolektif masyarakat yang terdampak langsung. Apa yang dimaksud dengan grassroots advokasi? Istilah grassroots berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti akar rumput. Dalam ilmu sosial dan politik, istilah yang menggambarkan suatu gerakan yang berasal dari masyarakat biasa, bukan dari pejabat, pemerintah, atau kelompok elit. Artinya, perubahan itu dimulai dari bawah, yaitu dari masyarakat yang mengalami langsung suatu persoalan dalam sektor agribisnis. Pelaku utama yang dimaksud adalah petani, peternak, nelayan, perkebunan, kelompok tani, klub koperasi pertanian. Mengapa mereka itu menjadi fokus? Karena itu mereka mengetahui secara langsung berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Contohnya, ketika harga pupuk naik, yang pertama kali merasakan dampaknya itu adalah petani. Ketika terjadi kekeringan, petani pula yang mengalami gagal panen. Karena itu, mereka itu memiliki pengalaman yang nyata, menjadi dasar dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Mengapa grassroots advokasi sangat penting? Seringkali suatu kebijakan dibuat berdasarkan data atau laporan administratif. Namun data saja tidak selalu mampu mengabarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Disinilah pentingnya grassroots advokasi. Melalui advokasi berbasis masyarakat, pembuat kebijakan tidak hanya memperoleh angka-angka statistik, tetapi juga mendapatkan gambaran nyata mengenai kehidupan petani. Misalnya, data ini menunjukkan bahwa produksi padi meningkat. Namun ketika pemerintah turun ke lapangan dan berdialog langsung dengan petani, ternyata peningkatan produksi tersebut diperoleh dengan biaya pupuk yang sangat tinggi, sehingga keuntungan petani justru menurun. Informasi seperti ini hanya dapat diketahui apabila petani diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung. Dengan demikian, grassroots advokasi menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan,
tetapi juga subjek yang menentukan arah kebijakan. Strategi yang pertama itu membangun organisasi petani yang kuat. Langkah pertama dalam grassroots advokasi adalah membangun organisasi petani yang kuat. Mengapa organisasi itu penting? Bayangkan aja lah, ada itu seorang petani yang menyampaikan keluhan kepada pemerintah mengenai mahalnya pupuk. Mungkinkah aspirasi tersebut didengar? Tetapi dampaknya relatif kecil. Bayangkan jika yang menyampaikan aspirasi adalah gabungan 100 kelompok tani yang mewakili ribuan petani. Tentu pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar. Oleh karena itu, pembentukan organisasi seperti ini, kelompok tani, gabungkan kelompok tani atau gabung petani, koperasi pertanian, asosiasi petani, menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi tawar petani melalui organisasi. Petani dapat berdiskusi mengenai masalah bersama, menyusun usulan kebijakan, membagi tugas, melakukan negosiasi dengan pemerintah, menjalin kerjasama dengan pihak lain. Dengan kata lain, organisasi menjadikan suara petani lebih terstruktur dan lebih mudah didengar. Strategi yang kedua itu pendidikan dan pelatihan. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani. Karena advokasi yang efektif harus didasarkan oleh pengetahuan petani. Perlu memahami hak-hak mereka sebagai warga negara, kebijakan pertanian, program pemerintah, cara menyampaikan aspirasi secara benar, teknik komunikasi dengan berbagai pihak. Sebagai contoh, jika pemerintah ini memiliki program subsidi pupuk, tetapi sebagian petani tidak mengetahui syarat penerimanya, maka mereka itu akan kesulitan memperoleh manfaat dari program tersebut. Melalui pelatihan, petani tidak hanya menjadikan penerima kebijakan, tetapi juga mampu memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah. Selain itu, pelatihan juga dapat meningkatkan kemampuan petani dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari advokasi modern. Yang ketiga itu mobilisasi aksi lokal. Strategi ketiga, mobilisasi aksi lokal, yang berarti mengajak masyarakat untuk bergerak bersama. Namun perlu dipahami bahwa aksi tidak selalu berarti demonstrasi. Bentuk aksi lokal dapat berupa musyawarah desa, diskusi kelompok tani, audiensi dengan pemerintah daerah, seminar, pelatihan, kerja bakti, kampanye lingkungan. Misalnya terdapat masalah irigasi yang rusak, kelompok tani dapat mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan solusi. Hasil diskusi kemudian disampaikan kepada Dinas Pertanian atau pemerintah daerah. Apabila diperlukan, masyarakat juga dapat mengundang media agar persoalan tersebut memperoleh perhatian yang lebih luas. Aksi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mengeluh, tetapi juga menawarkan solusi. Yang, ke, yang selanjutnya, yang strategi yang keempat, membangun koalisasi dengan organisasi lain. Dalam advokasi, kekuatan tidak hanya berasal dari jumlah anggota, tetapi juga dapat kolaborasi. Oleh karena itu, kelompok tani perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, misalnya perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, penyuluhan pertanian, media massa, komunitas lingkungan, sektor swasta. Mengapa kolaborasi itu penting? Karena setiap pihak memiliki keahlian yang berbeda. Universitas dapat membantu melakukan penelitian. Media membantu menyebarkan informasi. LSM memiliki pengalaman dalam advokasi kebijakan.
pemerintah memiliki kewenangan mengambil keputusan. Ketika semua pihak itu bekerja sama, peluang keberhasilan advokasi menjadi lebih besar. Yang kelima itu, strategi kelima itu mendokumentasikan pengalaman petani. Yang langkah yang terakhir yang tidak kalah penting adalah mendokumentasikan pengalaman petani. Dalam advokasi, data merupakan salah satu unsur yang paling penting. Data dapat berupa foto, video, hasil wawancara, jumlah produksi, luas lahan, kerugian akibat banjir, kerusakan tanaman, dan harga hasil panen. Mengapa dokumentasi itu penting? Karena pemerintah ini akan lebih mudah mengambil pemerintah kita akan lebih mudah mengambil keputusan apabila tersedia bukti yang jelas. Sebagai contoh itu, jika kelompok petani hanya mengatakan bahwa sawah mereka itu rusak, pemerintah itu mungkin memerlukan sertifikasi lebih lanjut. Namun apabila mereka menyertakan foto kondisi sawah, koordinasi lokasi, jumlah lahan yang terdampak, estimasi kerugian, dan testimoni petani, maka informasi tersebut menjadi lebih kuat dan lebih mudah dipercaya. Dokumentasinya juga dapat digunakan sebagai bahan kampanye digital dan pemberitaan media. Dengan demikian, grassroots advokasi dan digital advokasi sebenarnya saling melengkapi. Mengapa pemberdayaan petani sangat penting? Materi ini menekankan 3 alasan utama mengapa pemberdayaan petani menjadi inti dari grassroots advokasi. Yang pertama itu ada suara petani lebih autentik. Petani salah satu pihak yang mengalami langsung dampak dari setiap kebijakan pertanian. Oleh karena itu, pengalaman mereka memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Kesaksian seorang petani seringkali lebih menyentuh dan lebih meyakinkan dibandingkan sekadar angka statistik. Yang kedua itu dukungan masyarakat menjadi lebih luas. Yang dimana ketika petani itu bersatu dalam organisasi dan didukung oleh masyarakat, gerakan advokasi menjadi lebih kuat. Dukungan yang besar menunjukkan bahwa suatu isu bukan hanya kepentingan individu, tetapi merupakan kepentingan bersama. Yang ketiga itu meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Jika masyarakat aktif menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan dilakukan secara konstruktif, pemerintah itu akan lebih terdorong untuk memberikan respon. Dengan demikian, advokasi membantu menciptakan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Contoh kasus grassroots advokasi. Misalnya sebuah desa itu mengalami kekurangan air untuk irigasi selama musim kemarau. Kelompok tani kemudian melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu mengadakan musyawarah untuk mengidentifikasi penyebab masalah. Mengumpulkan data mengenai luas lahan yang terdampak. Mendokumentasikan kondisi sawah melalui foto dan video. Bekerja sama dengan dosen dari perguruan tinggi untuk menyusun rekomendasi teknik. Mengajukan usulan kepada pemerintah daerah. Mengajak media lokal meliputi kondisi tersebut. Menyebarkan informasi melalui media sosial agar masyarakat mengetahui persoalan yang dihadapi petani. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa advokasi yang dimulai dari masyarakat lokal, kemudian diperkuat dengan data, kolaborasi, dan media memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan perubahan.
Kesimpulan dari yang saya jelaskan pada materi yang keempat itu dapat disimpulkan bahwa grassroots advokasi merupakan strategi advokasi yang berpusat pada pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput, khususnya komunitas petani, melalui pembentukan organisasi petani, pendidikan dan pelatihan, mobilisasi aksi lokal, membangun koalisasi, serta dokumentasi pengalaman petani, masyarakat menjadi lebih mampu menyampaikan aspirasi secara efektif kepada pembuat kebijakan. Keunggulan utama pendekatan ini yaitu merupakan salah satu karena suara yang disampaikan berasal langsung dari pihak yang mengalami persoalan sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Nah, dalam praktiknya, grassroots advokasi akan semakin efektif apabila dipadukan dengan digital advokasi dan media relatif, sehingga aspirasi masyarakat tidak hanya terdengar di tingkat lokal, tetapi juga memperoleh perhatian publik yang lebih luas. Seluruh pembahasan ini sesuai dengan materi mengenai pemberdayaan komunitas, petani, dan pentingnya grassroots advokasi dalam agribisnis. Baik untuk Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian, dari pembahasan mengenai grassroots advokasi dapat kita pahami bahwa keberhasilan sebuah advokasi tidak selalu ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau besarnya organisasi yang terlibat. Justru kekuatan utama advokasi berasal dari partisipasi aktif masyarakat yang benar-benar mengalami permasalahan dalam hal ini adalah para petani. Melalui pemberdayaan komunitas petani, pembentukan kelompok tani yang kuat, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan aksi-aksi lokal, pembangunan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, serta pendokumentasian kondisi di lapangan, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara lebih terarah, terorganisir, terorganisir dan berbasis bukti. Kita juga telah melihat bahwa grassroots advokasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan digital advokasi. Informasi yang diperoleh dari masyarakat di lapangan dapat didokumentasikan kemudian disebarluaskan melalui media sosial, kampanye digital atau petisi online sehingga menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, kedua strategi tersebut saling melengkapi. Grassroots advokasi menyediakan data dan pengalaman nyata dan lapangan, sedangkan digital advokasi membantu memperluas jangkauan pesan advokasi. Sebagai calon sarjana dan praktisi agribisnis, kita perlu memahami bahwa pembangunan sektor pertanian tidak hanya bergantung pada pemerintah. Allah. Tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Petani tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, melainkan harus menjadi subjek yang ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketika kita nantinya bekerja di bidang pertanian, penyuluhan, pemerintah, maupun dunia usaha, kita harus mampu membangun komunikasi dengan masyarakat, mendengarkan kebutuhan mereka, serta melibatkan mereka dalam setiap proses penyusunan program dan kebijakan. Dengan cara tersebut, kebijakan yang dihasilkan akan lebih baik, akan lebih sesuai dengan kondisi di lapangan
dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Perlu kita ingat bahwa pembangunan pertanian bukan hanya tanggung jawab pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem pertanian yang lebih baik. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pertanian yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, saya ingin mengajak kalian untuk merenungkan suatu pertanyaan yang sederhana. Weh, bagaimana mungkin sebuah kebijakan pertanian dapat menghasilkan berhasil apa bila suara petani tidak pernah didengar? Pertanyaan ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dari setiap kegiatan agribisnis yang kita lakukan. Ketika masyarakat diberdayakan, mereka akan lebih mandiri, lebih percaya diri, dan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan di sektor pertanian. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa grassroots advokasi merupakan strategi advokasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Melalui penguatan organisasi petani, peningkatan kapasitas, mobilisasi aksi lokal, pembangunan kemitraan, serta penyediaan data dan bukti yang akurat. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada petani untuk menjadikan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, bukan hanya sebagian penerima kebijakan. Dengan didukung oleh digital advokasi dan media relasi, suara petani dapat menjangkau masyarakat menjadi lebih luas dan menjadi dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil, responsif, dan berpihak pada kesejahteraan petani. Pembahasan ini selaras dengan materi mengenai grassroots advokasi dan pentingnya pemberdayaan komunitas petani dan dalam advokasi agribisnis. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas media relation dalam advokasi agribisnis, yang dimana yaitu bagaimana membangun hubungan yang baik dengan media massa agar isu-isu pertanian dapat disampaikan secara efektif kepada masyarakat untuk membentuk opini publik serta memberikan pengaruh positif terhadap proses pengambilan kebijakan. Eh, meningkatkan Terima kasih atas perhatiannya, kawan-kawan atau bapak ibu sekalian. Semoga materi yang telah kita pelajari hari ini dapat menambah wawasan serta menjadikan bekal dalam memahami pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan agribisnis. Saya Aris Ansor Panjaitan dengan NIM 2303-213. Saya pamit undur dulu ya. Terima kasih kawan-kawan yang telah sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.